warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan melakukan ujian praktik biologi, yaitu menguji struktur dan jaringan pada tumbuhan. Perkenalkan, nama saya Syagina Naura Putri, absen 33. Saya Fadil Putra Hunasa, absen 15. Saya Hairin Nisa, absen 5. Di sini pertama-tama kita buka virtual lab struktur dan jaringan pada tumbuhan berikut ini. Setelah muncul fitur seperti ini, selanjutnya kita langsung melakukan percobaan. Langkah yang pertama, tekan gambar batang bunga matahari, lalu letakkan kaca preparat dan letakkan pada meja benda. Lalu kita pencet lensa okuler. Setelah kita pencet, kita temukan hasil jaringan pada batang bunga matahari ini. Ini hasilnya untuk yang diperbesar 10 kali. Dan ini untuk yang perbesaran 40 kali. Bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan menguji struktur jaringan pada akar bunga matahari. Tekan gambar akar bunga matahari, lalu pindahkan kaca preparat ke mikroskop. Kemudian, tekan tombol lensa okuler dan kita tunggu hasilnya. Dan hasilnya seperti ini. Dan untuk yang perbesaran 40 kali, hasilnya seperti ini. Lalu kita pilih bagian batang jagung untuk kita cari strukturnya. Lalu tarik kaca preparat ke atas meja benda. Lalu tekan lensa okuler dan lihat hasilnya. Ini adalah hasil dari perbesaran 10 kali. Dan untuk perbesaran 40 kali hasilnya seperti ini. Yang terakhir kita uji akar jagung. Letakkan kaca preparat di atas meja benda. Lalu tekan lensa okuler. Beginilah hasil dari perbesaran 10 kali. Lalu ini adalah perbesaran 40 kali. Berikutnya di sini ada tabel data hasil pengamatan struktur anatomi berdasarkan batang bunga matahari perbesaran 10 kali dan 40 kali. Dan kemudian ada batang jagung dengan perbesaran 10 kali dan 40 kali. Lalu ada akar bunga matahari dengan perbesaran 10 kali dan 40 kali. Dan yang terakhir ada akar jagung dengan perbesaran 10 kali dan 40 kali. Berdasarkan pengamatan yang terlihat pada batang bunga matahari yang diperbesar sebanyak 10 kali dan 40 kali, bagian-bagiannya adalah yang terlihat pada perbesaran 10 kali adalah sebagai berikut, yaitu 1. Multiseluler, kedua kulit ari, ketiga hipodermis, 3 korteks, 5 endodermis, 6 saluran minyak, 7 intisari, 8 silem, dan juga 9 floem. Dan pada perbesaran 40 kali terlihat sebagai berikut. Pertama, multiseluler rambut, yang kedua kurtikulat, 3 kulit ari, 4 hipodermis, 5 korteks, 6 saluran minyak, 7 endodermis, 8 persiklus, 9 floem, 10 kambium, 11 metosilem, 12 protosilem, dan 12 intisari. Kemudian kita lihat bagian-bagian
batang dari jagung. Yang pertama, bagian dengan perbesaran 10 kali. Yang pertama ada bagian luar kulit ari, selanjutnya ada hipodermis, lanjut jaringan dasar, dan pembuluh darah bundel. Jika dalam perbesaran 40 kali, kita bisa lihat di bagian luar ada kulit ari, lanjut ada hipodermis, dan bagian dalamnya ada jaringan dasar, dan yang bulat-bulat itu dinamakan bundel vaskular. Pada bagian bundel vaskular terdapat jaringan lagi, yaitu yang pertama ada sklerenkim, tabung saringan, metasilem, protosilem, parenkinsilem, dan rongga lisigen. Selanjutnya, kita akan melihat bagian-bagian dari akar bunga matahari. Kita lihat bagian luarnya. Yang berwarna hijau seperti rambut adalah unicellular hair. Dan yang berwarna hijau bulat kecil dinamakan epiblema. Lalu di dalamnya terdapat warna hijau toska yang dinamakan cortex. Lalu yang berbentuk lingkaran dan berwarna coklat dinamakan endodermis. Di dalamnya terdapat plum yang berwarna agak kekuningan. Lalu yang berwarna coklat muda adalah pit. Dan bulatan merah yang di atas bernama protosilem. Bulatan merah yang di bawah bernama metasilem. Yang terakhir, kita lihat bagian-bagian dari akar jagung. Bagian yang pertama ada akar rambut paling luar, dan kemudian ada epiblema, dan di dalamnya ada korteks, kemudian ada endodermis, floem, pit, protosilem, dan metasilem. Perbedaan struktur anatomi antara batang bunga matahari dan batang jagung antara lain adalah pada kulit ari, batang dikotil dan batang monokotil tersusun atas sel parenkim. Kemudian pada hipodermis sendiri tersusun atas beberapa lapisan secara kolenkim, dan pada batang monokotil terdiri pada beberapa lapisan sil sklerenkim. Pada jaringan dasar, dikotil dibedakan menjadi korteks, endodermis, perisikel, sinar modular, dan empulur. Kemudian pada batang monokotil itu tidak dibedakan. Pada bundel pembuluh darah, dikotil berbentuk baji dan batang monokotil berbentuk oval. Dan pada sifat bundel vaskular, batang dikotil yaitu wujud koin, agunan, terbuka, dan endage. Kemudian pada batang monokotil, conjoin, agunan, tertutup, dan endage. Nah, selain itu, pada sifat vaskular, batang dikotil, rongga lisigen tidak ada, dan di batang monokotil, rongga lisigen tidak ada. Memiliki kesamaan, yaitu rongga lisigen sama-sama tidak ada. Berdasarkan hasil pengamatan, apakah perbedaan struktur anatomi antara akar bunga matahari dan akar jagung? Pada epiblema, di akar dikotil terdapat satu lapis sel tersusun rapat dan memiliki bulu akar berdinding tipis. Di akar monokotil terdapat satu lapis sel tersusun rapat dan memiliki bulu akar berdinding tipis. Pada jaringan dasar, di akar dikotil terdapat endodermis, perisikel, dan empulur. Pada akar monokotil terdapat endodermis, perisikel, dan empulur. Pada bundel pembuluh darah di akar dikotil terdapat 2-6 berkas silem dan flum berselang-seling. Di akar monokotil terdapat 8 atau lebih berkas silem dan flum berselang-seling. Pada sifat bundel vaskuler, di akar dikotil terdapat berkas silem, pembuluh silem berbentuk poligonal.
Di akar monokotil terdapat berkas xilem, pembuluh xilem berbentuk oval. Yang terakhir, kesimpulan. Dari praktikum yang telah kami lakukan dengan virtual lab, kami dapat mengetahui struktur perbedaan antara batang bunga matahari dan batang jagung, serta juga dapat mengetahui struktur akar bunga matahari dan akar jagung. Kami mengetahui anatomi batang dan akar monokotil dan dikotil. Sekian ujian praktek biologi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.